Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Namira, kembali lagi bersama kami di Namira Podcast bersama saya Dayu Putri Milahdia dengan narasumber kami, Guru BK SMP Namira, Ustazah Nurul Kurniasi. Kali ini kita akan bertanya-tanya tentang informasi formulasi PBDB SMA, SMK, MA, dan tips memilih sekolah lanjutan. Sebelum itu kita tanya dulu ke Ustazah kabarnya. Sudah kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja saja ya. Iya, silahkan. Pertanyaan pertama, apa saja syarat dan ketentuan umum PBDB tahun 2025-2026? Baik, terkait syarat PPDB tahun 2005-2006 untuk yang SMA dan SMK serta MA itu berbeda, karena untuk SMA atau SMK itu melalui PPDB provinsi, sedangkan untuk yang MA itu melalui Kemenak, dan biasanya yang Kemenak itu pendaftarannya lebih awal bulan Februari. Untuk yang SMA atau SMK biasanya mulai bulan Mei Juni, seperti itu. Oh gitu ya Ustazah. Oke. Yang kedua Ustazah, bagaimana prosedur pendaftaran PPDB? Untuk prosedur pendaftaran PPDB yang SMA atau SMK biasanya kan dimulai bulan Mei. Di sana nanti anak-anak membuat akun melalui PPDB online. Setelah membuat akun tersebut, nanti anak-anak mengupload identitas diri seperti kartu pelajar, kemudian KK, kemudian surat keterangan lulus. Selain itu juga nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Terkait rapot semester 1 sampai semester 5 ini tidak semua nilai di entry ya, akan tetapi hanya 7 nilai saja yang di entry, 7 mapel nilai yang di entry, yang nanti petugas pengentrian dari pihak sekolah. 7 mapel tersebut yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, kemudian PKN, PAI, dan matematika. Kan ada beberapa tahap ya, ada tahap 1, ada tahap 2, dan ada tahap 3. Yang tahap 1 itu biasanya prestasi, ada prestasi akademik maupun non-akademik. Yang biasa anak-anak mengikuti perlombaan, ada OSN, kemudian lomba non-akademik yang berkaitan dengan olahraga, seni, dan lain sebagainya. Kemudian di tahap 1 ini selain prestasi lomba, ada juga jalur anak guru, kemudian jalur perpindahan kerja orang tua. Selain itu juga ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk siswa yang kurang mampu dan siswa yang berkebutuhan khusus. Apabila di sekolah tersebut ada siswa yang berkebutuhan khusus, maka nanti dari sekolah itu memberikan rekomendasi kepada sekolah tujuan. Ada surat keterangan dan dilampirkan hasil tes psikologi. Seperti itu untuk tahap 1. Kemudian untuk tahap 2-nya ada jalur nilai rapot. Nah, untuk jalur nilai rapot ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa nilai yang diupload, nilai yang di entry itu hanya 7 saja, dan itu tidak 100% ya, tidak 100% nilai rapot. Kemudian ketemu nilai akhir tidak, akan tetapi 50% itu nilai rapot siswa semester 1 sampai semester 5, kemudian 30%-nya itu nilai indeks sekolah, dan 20%-nya nilai akreditasi sekolah. Untuk Namira sendiri nilai akreditasi sekolahnya 92.
ya, dalam kategori A ya. Untuk indeks sekolah Namira tahun kemarin itu 81. Untuk tahun ini belum diketahui, nanti baru akan diketahui setelah PPDB itu telah dibuka. Nah, seperti itu. Biasanya Juknis PPDB online Jatim itu akan keluar sekitar bulan Maret. Nanti anak-anak Ustazah share apabila Juknis PPDB yang terbaru tahun ini 2025-2026 sudah keluar. Seperti itu. Kemudian jalur yang ketiga itu jalur zonasi. Pengalaman tahun kemarin jalur zonasi itu dibagi menjadi dua. Jalur zonasi yang rumahnya berdekatan dengan sekolah tujuan, dan yang kedua jalur zonasi sebaran. Jadi setiap kelurahan itu mendapatkan kesempatan jalur zonasi sebaran, acak, diambil 2 siswa setiap kelurahan. Kebetulan siswa Namira kemarin ada yang diterima jalur zonasi sebaran, dia rumahnya Wiroborang. Dia mendaftar di SMA 1. Kalau mengikuti jalur zonasi terdekat kan otomatis tidak diterima ya, karena jaraknya jauh, akan tetapi dia diterima di jalur sebaran, yaitu diambil setiap kelurahan 2 siswa. Seperti itu. Untuk SMA dan SMK itu pendaftarannya berbeda ya. Kemudian nanti setelah siswa tersebut membuat akun dan mengupload data diri, nanti siswa juga disuruh menentukan titik koordinat dari rumah menuju ke sekolah untuk mengetahui jarak rumah ke sekolah yang dituju itu berapa. Setelah itu baru nanti ditunggu akan keluar yang namanya PIN ya. Jangan sampai PIN tersebut diketahui oleh orang lain atau di update status atau diposting ya, karena itu bersifat rahasia. PIN itu berlaku selama siswa tersebut belum diterima di sekolah manapun. Apabila siswa tersebut sudah diterima di SMA A, maka dia sudah tidak bisa mendaftar lagi di SMA B karena data siswa tersebut sudah ada di SMA A ya, dan tidak bisa cabut berkas. Jadi saran Ustazah, apabila siswa tidak berkeinginan untuk mendaftar ke SMA A, maka jangan memilih sekolah tersebut, karena apabila sudah diterima tidak bisa mendaftar ke sekolah lain melalui jalur kedua atau jalur ketiga. Seperti itu. Terima kasih Ustazah. Terus untuk dokumen yang diperlukan itu apa saja Ustazah? Misal ada harus kita ngasih apa gitu. Dokumen yang diperlukan yang diupload ya. Ya. Dokumen yang diupload seperti yang tadi saya sampaikan, Kakak saja. Ya, kakak. Kemudian apabila siswa tersebut ingin mendaftar jalur afirmasi atau siswa dari keluarga yang kurang mampu ya, itu kan ada syaratnya tersendiri. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau memiliki kartu Indonesia Pintar, atau termasuk dari PKH, program Keluarga Harapan. Itu siswa yang mendaftar melalui jalur afirmasi. Afirmasi itu ada 2, siswa yang kurang mampu sama siswa yang berkebutuhan khusus ya. Siswa yang berkebutuhan khusus tadi melampirkan hasil tes psikologi, kemudian ada keterangan dari sekolah bahwa siswa tersebut memiliki ketunaan tertentu. Kemudian kalau yang tadi prestasi lomba ya, prestasi lomba itu siswa melampirkan sertifikat sebanyak-banyaknya yang dia punya.
baik akademik maupun non-akademik. Jadi siswa tidak boleh memilih dua ya, memilihnya salah satu, baik akademik maupun non-akademik. Kemudian ada juga di jalur prestasi itu ketua OSIS golden ticket bagi ketua OSIS dengan melampirkan sertifikat bahwa dia pernah menjadi ketua OSIS selama di SMP. Kemudian juga ada tahfidz ya, prestasi tahfidz bagi siswa yang memiliki prestasi di bidang tahfidz. Untuk minimalnya berapa belum ada ketentuan secara pasti, akan tetapi di sana hanya diambil satu saja. Setiap sekolah itu diambil satu yang prestasi tahfidz yang terbanyak. Misalkan di sekolah tersebut ada 5 siswa yang mendaftar, tapi ini hafalannya tidak sama ya, diambil siswa yang hafalannya terbanyak ya. Golden ticket itu juga diambil satu ya, jadi beruntung-beruntungan seperti itu. Kemudian yang tadi nilai rapot yang diupload nilainya nggih. Itu tugasnya operator sekolah nanti. Iya. Itu yang SMA atau SMK Provinsi Jawa Timur. Kalau untuk yang madrasah gimana Ustazah? Biasanya untuk yang madrasah itu kan pendaftarannya mulai bulan Februari ya. Nah, lebih awal daripada yang provinsi. Kalau di madrasah, pengalaman yang tahun lalu itu nilai yang diupload tidak dari semester 1 tapi semester 3, 4, dan 5. Nah, kemudian apabila siswa tersebut akan mendaftar ke MAN 2 Malang atau MAN 1 Malang melalui jalur prestasi, maka siswa tersebut mulai dari semester 1 sampai semester 5 itu nilainya tidak boleh kurang dari 80. Apabila salah satu mapel nilainya kurang dari 80, maka nanti di websitenya akan ada warning. Nah, salah satu nilai di bawah 80 sehingga tidak memenuhi syarat mendaftar jalur prestasi, maka dia ada kesempatan mendaftar di jalur yang kedua, yaitu jalur reguler. Seperti itu. Kalau untuk mondok gimana Ustazah? Kalau untuk mondok biasanya anak-anak itu melalui tes. Ya, kalau di pondok kan ada tes kayak baca kitab, tes mengaji, seperti itu ya. Nah, dan pastinya juga ada yang diterima, ada juga yang tidak diterima karena itu melalui tes. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun terakhir ini siswa Namira yang mendaftar ke pondok semuanya diterima. Alhamdulillah. Kalau untuk Ustazah kan sudah ngajar di sini berapa lama? Kurang lebih hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Selama itu apa suka duka Ustazah mengajar di SMP Namira? Suka duka Ustazah mengajar di SMP Namira, sukanya ya. Untuk sukanya itu kita bisa lebih dekat dengan siswa. Terkadang siswa itu tidak mau bercerita dengan orang tuanya, akan tetapi mereka lebih memilih cerita curhat sama gurunya. Memang di sini kami kan bimbingan konseling, ada konseling individu, juga ada konseling kelompok, juga ada bimbingan klasikal. Lah, setiap 1 semester itu kita selang-seling, 1 minggu kita menyampaikan materi di bimbingan klasikal, kemudian 1 minggunya kita memberikan konseling atau bimbingan kepada siswa yang mau sharing, mau curhat, seperti itu ya. Untuk dukanya apa ya? Untuk dukanya sepertinya saya belum menemukan. Alhamdulillah, semoga saja selalu suka ya, tidak ada duka ya. Amin. Oh iya, BK ini kan kebanyakan nantangnya itu kan cuma buat konselor itu saja ya. Iya. Tapi apa BK di Namira itu bisa membantu kita buat memilih sekolah lanjutan itu saja, mendampingi? Bisa, karena di dalam BK itu ada
4 jenis layanan ya. Layanan pribadi, layanan belajar, layanan sosial, dan layanan karir. Nah, ketika siswa itu sudah kelas 9, biasanya sharingnya berkaitan dengan sekolah lanjutan. Ini yang dinamakan layanan karir. Di sini kami mendampingi siswa mulai dari kelas 9 semester 1. Jadi mulai semester 1 ini kami menyebarkan angket yang berisi tentang minat sekolah mereka ketika sudah lulus dari SMP mau kemana. Di sana kita memberikan 3 kolom karena berdasarkan website PPDB online Jatim itu nanti siswa memilih 3 sekolah yang dia inginkan. Jadi mengantisipasi jangan hanya memilih 1 ya. Ada 3 sekolah yang dia inginkan kemana. Disitulah kami mengetahui si A mau sekolah di mana. Oh, berarti kita harus memberikan informasi terkait sekolah yang mereka inginkan. Seperti itu, Mbak. Setelah data itu semua terkumpul, kemudian kita analisa satu persatu mana yang dibutuhkan oleh siswa. Kalaupun di tengah jalan angket yang diisi oleh siswa itu tidak sama dengan realnya nanti dia mau milih sekolah di mana, itu tidak masalah ya, karena bisa jadi setelah sosialisasi sekolah A dia berubah pikiran ingin sekolah di sekolah yang A tersebut, padahal sebelumnya dia milih sekolah yang B. Nah, kayak gitu. Setelah itu nanti kita arahkan dan kita bimbing. Biasanya kalau sudah mendekati PPDB online, kita membuat grup tersendiri siswa yang mau mendaftar ke SMA atau SMK negeri. Jadi informasinya biar satu arah ya. Setelah itu nanti semua informasi berkaitan dengan PPDB online kami share di sana. Yang belum paham bisa ditanyakan kepada kami. Sebelum siswa-siswi itu mendaftar atau memilih sekolah SMA di PPDB online, pihak sekolah nanti mengentri nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Setelah itu semuanya diserahkan kepada siswa mau mendaftar ke sekolah yang dia inginkan, akan tetapi tetap kita bimbing melalui grup yang sudah kita buat. Ya, biasanya sekolah juga membantu dalam mendaftarkan siswa-siswi untuk melanjutkan ke sekolah. Iya. Berarti Ustazah punya data siswa-siswi alumni sini ya? Oh iya, alhamdulillah punya, mulai dari angkatan 1, angkatannya siapa namanya? David ya, angkatannya Mas David, angkatannya 2, angkatannya Mas Razan Genio Aiko, angkatan 3 yang kemarin angkatannya Rafaelo Arsi itu ada. Jadi setelah semua siswa itu diterima di SMA yang mereka inginkan, kami rekap. Apabila ada salah satu siswa kok belum keterima di sekolah SMA, kita bantu untuk mencarikan sekolah mana yang masih membuka pendaftaran pada waktu itu. Kebetulan kemarin itu ada ya, salah satu siswa kami kok belum menemukan sekolah, padahal yang lainnya itu sudah menemukan. Lah kami mencoba cari tahu sekolah lain, sekolah swasta, kok alhamdulillah masih membuka pendaftaran, padahal itu sudah injury time ya. Besoknya itu sudah masa pengenalan lingkungan sekolah. Lah dia itu daftar H-1. Alhamdulillah dia diterima di sana. Kalau menurut data alumni SMP Namira itu kebanyakan masuk sekolah mana saja? SMA, SMK atau MA? MA. Iya. Sekian persen lebih banyak ke MA-nya daripada ke SMA. Kalau misalkan di prosentase itu MA kurang ada 50%. Ada MA, kemudian ada SMA dan SMK ya, dan ada juga pondok pesantren.
Ustaz jeda dulu Ustaz. Bingung ini apa? Iya Ustazah, untuk rata-rata nilai masuk SMA negeri itu berapa ya Ustazah? Untuk rata-rata masuk SMA negeri itu berbeda-beda. SMA 1 itu tahun kemarin ya, kita mengacu tahun kemarin, nilai paling rendah itu 89 yang diterima di SMA 1. Jadi kalau pingin nilainya aman ya 90 itu insya Allah aman. Kalau SMA 2 itu rata-ratanya 87 sampai 88, minimal diterima di sana nilainya segitu. Untuk yang SMA 4 88 sampai 89. Ya, untuk yang SMK itu bisa di bawah 87 sesuai dengan jurusan yang dia minati. Karena jurusan di SMK kan banyak Mbak ya, ada pariwisata, ada teknik dan lain sebagainya, itu nilai rata-ratanya semuanya berbeda. Akan tetapi yang saya tadi sampaikan kepada Dayu itu kita mengacu juknis tahun kemarin, tahun 2024-2025. Untuk tahun 2025 dan 2026 mendatang, baru-baru ini kan kita mendengar kabar ya, adanya wacana diadakannya lagi ujian nasional. Bisa jadi untuk juknis PPDB ada sedikit perubahan. Ya, alangkah lebih baiknya jika anak-anak semua siswa SMP Namira kelas 9 mempersiapkan mulai dari sekarang dengan adanya wacana ujian nasional mendatang. Oh iya Ustazah, untuk tips buat memilih sekolah biar kita nggak nyesel itu gimana ya Ustazah? Untuk tips memilih sekolah, kita harus mengetahui bakat dan minat saya terlebih dahulu. Saya itu bakatnya apa, minatnya apa. Setelah mengetahui bakat dan minat, baru kita mencari sekolah yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Insya Allah setelah kita mengetahui bakat dan minat kita, nanti tidak akan salah memilih sekolah. Jadi diusahakan memilih sekolah jangan hanya ikut-ikut temannya saja. Ya, kita bakatnya apa, minatnya apa, nanti kita mau kuliah di mana juga harus disinkronkan. Yang pastinya anak-anak juga perlu diskusi dengan orang tua karena ini berkaitan dengan masa depan kalian. Untuk bakat minat ini di SMP Namira apa ada tes bakat minat saja? Ada. Untuk tes bakat dan minatnya biasanya kita adakan di semester 2 ini. Tahun lalu itu ada tes bakat dan minat dari Kemendikbudristek. Tapi untuk tahun ini belum ada informasi lagi. Kami memberikan kesempatan dan memfasilitasi siswa bagi yang mau tes bakat dan minat secara mandiri. Oh, gitu Zaza. Okay. Makasih banyak Zaza. Ya, sama-sama. Pertanyaannya cukup sampai situ aja. Pijit dah Zat. Ya apa ini? Enggak, tadi lupa deh saya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita tanyakan selama ini. Tapi sebenarnya saya masih penasaran ini saja, cuman waktu ya. Jadi nanti mungkin saya akan tanyakan pribadi gitu. Untuk teman-teman juga yang masih banyak pertanyaan, mungkin bisa ke Ustazah langsung di ruang BK. Terima kasih banyak ya Ustazah ya untuk jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat. Ya amin Ustazah, semoga juga kita kelas 9 ini bisa keterima di sekolah favorit, sekolah impian gitu Ustazah. Amin. Yang pasti jangan lupa minta restu orang tua, berdoa dan berikhtiar ya. Karena kesuksesan orang tua itu sangat berarti. Kesuksesan orang tua, doa orang tua itu sangat karena ridho orang tua itu berkaitan dengan kesuksesan kita. Jadi jangan sampai di akhir kelas 9 ini kita malah jauh dan tidak berkomunikasi dengan orang tua.
Komunikasi dengan orang tua itu sangat penting ya anak-anak ya. Apalagi dalam memilih sekolah yang akan kita inginkan. Apa tadi dah? Oke, sampai sini saja podcast kita bersama Ustazah Nurul. Semangat ya buat teman-teman kelas 9, semoga diterima di sekolah impian kalian. Sesuai pesan satu tadi, banyak-banyak berdoa sama minta ridho dari orang tua ya. Oke, sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.